Ya, oke. Kita masuk ke sesi materi kita selanjutnya yaitu estimasi daya dukung sisi. Kalau yang kemarin itu kan daya dukung ujung, itu berarti daya dukung paling akhir dari suatu tiang pancang. Nah, kemudian setiang pancang itu selain ada daya dukung yang paling bawah, ada juga yang dinamakan daya dukung sisinya. Jadi kekuatannya kan itu ada dua, antara daya dukung ujungnya dan daya dukung yang diakibatkan oleh sisinya. Kalau di mata kuliah yang kemarin, teman-teman sudah belajar daya dukung ujungnya atau IP di ujung ya. Kalau di sini kita akan belajar tentang daya dukung dia eh, di permukaannya. Jadi selimutnya. Jadi sepanjang tiang pancangnya itu dia itu memberikan gesekan berapa sehingga mampu menahan gaya berapa seperti itu. Nah, kapasitas daya dukung sisi pondasi tiang merupakan bagian khusus yang akan dibahas nanti dalam pondasi dalam ya, karena daya dukung sisi itu merupakan penjumlahan akumulasi dari tahanan sisinya sepanjang tiang itu akan berinteraksi dengan tanah di sekelilingnya. Maka secara fisika sederhana, persamaannya menjadi QS adalah penjumlahan dari sisinya, sisi yang bertemu dengan tanah dikali dengan nilai tahanan sisinya. Nah, nilai tahanan sisi kan seperti biasa dilambangkan dengan QS, kemudian AS-nya sendiri adalah keliling 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 permukaannya dikalikan dengan panjang bagian tiangnya itu. Nah, eh, rumus di atas merupakan rumus umum ya yang dipakai untuk menghitung kapasitas daya dukung tiang pondasi. Secara sederhana memang rumusnya hanya itu, tapi nanti setelah eh, bertemu dengan jenis tanah tertentu, kemudian nanti penampangnya berbeda, maka itu akan dikembangkan seperti itu. Nah, contohnya ini akan diuraikan di bawahnya, yaitu daya dukung sisi misalkan untuk tanahnya itu berpasir dan sifatnya adalah tanah pasir dan kepasiran. Maka yang berbeda adalah dinilai QS-nya ya. Mungkin nanti QS-nya akan berbeda-beda. Kalau misalkan itu tanahnya adalah tanah berpasir, maka QS-nya itu adalah persamaannya adalah K dikali Q aksen sudut tan gamma seperti itu ya. Maka Q aksen sendiri adalah seperti yang sebelumnya yaitu eh, tekanan tanah efektif pada kedalaman yang ditinjau ya. Jadi gamma aksen dikali Z. Kemudian nanti dapatlah namanya QS seperti itu. Nah, kemudian tadi kan ada nilai K ya. Nah, ternyata K itu adalah koefisien tekanan tanah lateral ya pada sisi tanah yang ditinjau. Nah, K sendiri itu nilainya itu sedikit rendah ya. Dan itu ada beberapa tergantung tipe tiang pancang yang digunakan. Nah, ini ada sebuah tabel berdasarkan penelitian, jadi sudah dikelompokkan. Misalkan itu tanahnya itu tiang bor, maka K-nya itu berkisar antara minimal di batas bawah dan batas atas. Tapi kalau misalkan tiang bor, K-nya disepakati menggunakan K sama dengan 1 dikurangi sin theta. Kemudian misalkan itu low displacement driven pile atau displacement itu kan dia displacement itu kan perpindahannya itu sedikit. Maka setelah dipancang kemudian terjadi perpindahannya sedikit, maka dia itu menggunakan persamaan yang dua ini ya, nanti bisa dipilih. Kemudian misalkan itu high displacement driven pile, artinya nanti misalkan itu dipancang itu eh, perpindahannya itu besar, maka bisa digunakan dua besaran ini. Kemudian itu menurut Busan dan juga Meyerhof bisa digunakan ini. Jadi nanti nilai K-nya akan berbeda-beda. Nah, eh, kemudian pemilihan sudut geser antara sisi tiang dengan tanah atau biasa dilambangkan dengan huruf seperti ini sangat dipengaruhi oleh jenis konstruksi dan jenis material dari pondasi tiang ya. Jadi eh, kalau misalkan itu tiangnya itu terbuat dari besi, sudut geser tersebut akan lebih kecil ya karena gesekannya dengan tanah itu kan kecil jika itu besi. Tapi jika tanahnya itu beton, maka sudut gesernya akan semakin besar. Lebih besar lagi jika itu adalah bor pile yang dicor di dalam. Maka itu kan gesekannya akan semakin besar. Nah,
Nilai tersebut tadi sudut gesernya itu bisa bernilai antara setengah hingga satu dari sudut geser tanah. Sudut geser tiangnya tadi bisa bernilai setengah hingga satu dari sudut geser tanah. Nah, untuk pondasi tiang bor sendiri, nilai sudut geser tiangnya itu dapat diambil 0,8 atau sama dengan sudut geser tanah atau theta. Sedangkan untuk pengambilan nilai sudut yang meragukan, misalkan teman-teman mau mengestimasi tapi ragu, maka sudut geser tiangnya itu bisa menggunakan nilai 2/3 sudut geser tanah. Itu itu yang membedakannya. Kemudian ini ada beberapa gambar ya. Jadi ini ada sebuah gambar yang menjelaskan kepada kita bahwa tekanan tanah, teman-teman kan kemarin di ujian UTS juga pernah menggambar tekanan tanah. Nah, tekanan tanah itu ternyata ada sebuah teori yang menyatakan bahwa tekanan tanah itu setelah kedalaman 15 B, nilainya itu akan sama. Dalam perhitungan nanti nilainya akan sama. Maka grafik tekanan tanah itu akan berbentuk seperti ini. Nah, maka jika sama, maka kan nilai untuk estimasinya menggunakan nilai yang maksimal 15 B saja. Seperti itu. Untuk lebih dari kedalaman 15 B. Nah, mungkin teman-teman akan lebih mudah jika kita eh, memahami contoh di bawah ini ya. Ini ada contoh, sebuah contoh kasus untuk menghitung sebuah daya dukung sisi sebuah tiang ya, di mana diameternya itu 40 cm yang ditanam dalam tanah pasir dengan kedalamannya 6 meter. Kemudian deposit tanah tersebut bersifat homogen dengan sudut gesernya itu itu tetanya adalah 30 derajat dengan berat isi tanahnya adalah 1,6 ton per meter kubik. Muka air tanahnya sangat dalam sehingga tidak memberikan efek. Maka untuk menjawab pertanyaan itu kita breakdown dulu apa yang diketahui ya. Yang diketahui yang pertama adalah gamma 1,6, koefisi C 0 karena dia pasir ya. Sudut geser tetanya adalah 30, kedalaman adalah L, lebarnya adalah 0,4. Kemudian sudut geser sisi tiang yang diambil itu sama dengan 2/3, 30 derajat sama dengan 20 derajat. Kemudian masukkan ke rumus di sini. Nah, K-nya kan tadi tekanan tanah borpel ya, maka menggunakan persamaan yang ini, maka K-nya adalah 1 dikurangi sin theta, maka dapat 0,5. Gambarnya seperti ini. Jadi, yang panjang dengan kedalaman 6, B-nya itu 0,4, tahanan sisi-sisinya ini totalnya adalah berapa? Itu yang kita cari. Kemudian panjang kritisnya itu kan adalah 15 B ya, maka kritisnya adalah 6. Sama dengan panjang pondasi. Kalau misalkan sama dengan pondasi, dengan panjang kritis yang sama dengan pondasi, maka nilai tegangan efektif untuk menghitung tekanan geser meningkat sesuai dengan kedalamannya. Jadi ada peningkatan kedalaman. Jadi semakin dalam maka akan semakin besar. Nah, jadi perhitungannya harus dipisah per kedalaman seperti itu, Mbak. Misalkan di kedalaman 0, maka kan Ki aksennya adalah 1,6 dikali 0, maka hasilnya adalah 0. Jika itu di kedalaman 6 meter, maka Ki aksennya adalah 1,6 dikalikan dengan 6, maka Ki aksennya adalah 9,6. Nah, kemudian untuk tegangan sisinya sama ya, tinggal dimasukkan ke rumus yang di sini. Kemudian K-nya itu kan yang ini tadi, kemudian Ki aksennya kan berbeda. Ki aksen kan tadi ada di kedalaman 0 dan kedalaman 6. Nah, itu dihitung dulu. Kalau misalkan di kedalaman 0, pasti semua nilainya adalah 0. Kemudian karena Q-nya kan tadi 0. Kemudian kalau misalkan di kedalaman 6, maka tadi K-nya adalah 0,5. Kemudian Q dari sini adalah 9,6. Kemudian tan sudut geser tiang dengan tanah tadi ya, tan 20. Maka 0,364 dapatlah I tahanan sisi di kedalaman 6 meter itu adalah 1,747. Nah, kemudian untuk QS yang dipakai adalah rata-rata. Jadi sebenarnya kan ini bisa digambarkan seperti ini ya. Ada tiang pancang. Kemudian yang di kedalaman 0 itu adalah nilainya ini 0, 0,0. Kemudian di kedalaman 6 meter nilainya adalah 0, sorry, bukan 0.
di kedalaman 6 meter adalah 1,1747. Ini adalah nilainya 747. Nah, kemudian kan garisnya akan berbentuk seperti ini, tekanan aktif yang teman-teman pernah gambar itu. Nah, IS itu adalah rata-rata. Jadi, sebenarnya adalah nilai ini ditambah dengan ini, kemudian dibagi dua. Jadi, hanya rata-rata. Seperti itu. Jadi, mungkin nilainya akan berkisar di sini. Yang dipakai untuk, apa namanya, yang dipakai sebagai estimasi. Dasar estimasi itu berada di sekitar itu. Nah, kemudian kan kita menghitung luas permukaan karena itu bentuknya adalah lingkaran, maka luas permukaannya adalah PD. Jadi 22/7 atau 3,14 dikali dengan 0,4 dikali dengan panjang tiang yang tadi 6 meter, maka dapat AS-nya adalah 7,54 meter persegi. Kemudian daya dukung sisinya ya tinggal luas permukaan ini dikalikan dengan yang ini. Maka didapatkan adalah 6,59. Tapi tegangan, tegangan beban izinnya itu harus dibagi dengan safety faktornya. Safety faktornya adalah 3, maka tegangan, tegangan lagi sih, beban izin yang diizinkan adalah 2,2 ton maksimal seperti itu. Oke, kemudian kita masuk yang berikutnya. Tadi itu untuk tanah berpasir ya. Kemudian kita masuk ke tanah lempung dan bersifat lempung dan kelempungan. Nah, untuk tanah lempung sendiri, untuk tanah lempung sendiri itu sifatnya untuk mencari hasilnya itu ada 3 pendekatan. Kalau tadi kan contohnya adalah satu. Tapi kalau misalkan tanahnya itu lempung itu ada 3 pendekatan, tergantung jenis tanahnya lagi. Ada alfa, beta, dan gamma. Nah, alfa, metode alfa ini nanti mungkin untuk zoom 1 ini kita baru sampai di alfa ya. Kita lanjutkan di zoom 2 nanti beta dan gamma. Nah, alfa itu adalah Alfa itu adalah untuk tanah lempung yang jenisnya undrained and clay ya. Maka eh, sama rumusnya adalah IS sama dengan alfa kali C seperti itu. Nah, di mana alfa adalah faktor adesi tiang dan tanah. Karena tadi ada dia sifatnya lempung, maka ada yang namanya adesi atau lengket tanahnya itu. Nah, kemudian juga ada C-nya. Kalau yang pasir tadi C-nya adalah 0, tapi kalau misalkan dia tanah lempung ada namanya parameter C-nya itu. Nah, ada sebuah grafik yang menggambarkan kohesi tanah dan faktor adesi alfa. Nilainya itu seperti ini. Jadi, ini adalah 0 sampai dengan 1, kemudian ini 0 sampai dengan 30. Nanti grafik ini akan kita pakai untuk melakukan perhitungan. Tapi nanti kita lihat saja contohnya. Kemudian, mungkin kita akan lebih mudahnya lihat contoh kasus di sini ya. Ini ada sebuah contoh untuk memprediksi daya dukung sisi dari sebuah pondasi tiang tunggal. Pondasi tiang tunggal ya, gambarnya mungkin seperti ini. Di mana ada tiang tunggal sama ya, tadi kedalamannya 8 meter, kemudian dia diameternya itu adalah 40 cm. Tapi dia tanahnya adalah sifatnya bukan pasir, tapi dia tanahnya adalah tanah lempung, di mana antara ketebalan 3 dan 3 ke bawah itu berbeda sifat tanahnya. Yang pertama, ketebalan sampai dengan 3 itu kohesi CU-nya adalah 5,5 dengan berat volume tanahnya adalah 1,6. Sedangkan tanah yang kedua itu CU-nya adalah 7,2. Ya lebih kohesinya lebih tinggi. Terus gamanya itu adalah 1,7. Kemudian bagaimana kita menghitung daya dukung sisinya? Maka daya dukung sisinya itu kita harus jabarkan dulu apa yang diketahui. Yang pertama ya, tadi kita mengetahui panjangnya L-nya 8 dan diameternya adalah 0,4. Kemudian kita men-breakdown tanah yang pertama, yaitu tanah pertama itu ada gamma satunya 1,6, kohesinya adalah 5,5, tebalnya 3 meter. Tanah yang kedua tebalnya 5 meter, C-nya 7,2, gamanya 1,7. Rumus yang dipakai ini. Kemudian kita harus mencari nilai alfanya dulu. Maka kita mencari nilai alfa untuk tanah yang pertama. Tadi tanah yang pertama itu kan kohesi ya. Kita pakai nilai kohesinya 5,5. Nah, ini harus dikonversi dikali dengan gravitasi ya. Ini 9,81 itu gravitasi untuk mencari gaya dalam kilonewton.
Maka gayanya 54,54 kilonewton per meter persegi. Kemudian dari 54 itu posisinya di sini, kemudian kita tarik ke kiri, maka didapatkan alfa sekitar 0,8. Hal yang sama juga dilakukan untuk tanah yang kedua ya. Tanah yang kedua tadi adalah C-nya diketahui 7,2 ton, tapi kita rubah ke kilonewton menjadi dikalikan dengan gravitasi. Ini nilai gravitasi menjadi 71. Nah, 71 kemudian ditarik garis ke sini, kemudian didapatkan alfa adalah 0,62. Nah, kemudian setelah itu masuk ke persamaan di sini. Jadi kemudian masuk ke luas lapisan satu dan lapisan 2. Karena kan tadi ada yang ketebalannya 8 meter, tapi dibagi 3 dan 5 dengan lapisan yang berbeda, lapisan tanah yang berbeda sifatnya. Yang untuk yang pertama berarti pi kali D dikali 3, yang kedua adalah pi kali D dikali 5. Kemudian untuk lapisan yang pertama QS-nya adalah alfanya tadi 0,8 masuk ke sini eh, dikalikan dengan CI. C1. C1-nya kan tadi 5,5 sini. Maka didapat 4,4. Kemudian yang kedua 0,62. 0,62 ya alfanya dikalikan dengan C2 7,2. Maka didapatkan ini. Kemudian untuk kapasitas tegangan kapasitas sisinya maka adalah eh, 3,77 dikalikan dengan 44 ditambah dengan perkalian 6 ini dikalikan dengan ini. Maka didapatkan tegangan maksimal kapasitasnya adalah ini. Kemudian daya dukung yang diizinkan adalah dibagi safety factor, dibagi 3 ya. Dapatlah 14,87 ton. Jika digambarkan itu tanahnya itu seperti ini. Maka lapis yang ketiga itu C-nya 5,5, yang kedalaman 3 sampai 8 itu C-nya 7,2. Itu ketahanan sisinya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Belum ada? Oke, kalau belum ada ya tidak masalah. eh ini kayaknya sudah mau masuk jam 9 ya.